Kami ajak Anda langsung bergabung bersama dengan Koordinator BEM seluruh Indonesia, Mas Kaharudin. Tadi Anda sudah mendengar kritikan dari Bang Teddy dan juga Bang Eben mempertanyakan juga Bang Teddy tadi. Mana data Anda ketika aksi, kenapa datanya dianggap tidak kuat, tidak akurat apa yang digaungkan mahasiswa di depan Senayan 11 April lalu? Baik, terima kasih. Selamat malam untuk abang-abang semua dan selamat malam untuk masyarakat Indonesia. Hidup mahasiswa. Sebagaimana pernyataan saya pada waktu di acara Hot Room pada waktu itu, ditanyakan adalah apa saja yang tidak tercapai pada masa Presiden Jokowi. Namun saat itu, bagaimana pertanyaan yang diberikan berbagai pertanyaan, dan saat itu saya memberikan pembanding. Maksudnya adalah saya memberikan variabel di Orde Lama dan Orde Baru dan era sekarang. Jadi bagaimana Orde Lama, jadi kata kuncinya adalah dua, terkait tentang yang saya sampaikan adalah terkait yang pertama tentang kesejahteraan dan tentang kebebasan. Terkait tentang Orde Baru, saya sampaikan sebagaimana klarifikasi bahwa memang benar-benar pada waktu itu adalah saya ingin menyampaikan bahwa pada Orde Baru itu kita tidak memperoleh kebebasan, tapi memperoleh kesejahteraan. Kesejahteraan yang seperti apa? Karena di era Orde Baru, kesejahteraan itu terkait tentang kesenjangan sosial itu lebih sempit. Bagaimana di era sekarang kesenjangan sosial itu melebar. Menurut Oxfam itu bahwa empat orang terkaya Indonesia ini memiliki kekayaan setara 100 juta penduduk terbawah. Dan juga berdasarkan Gini Index gitu kan dari tahun 1984 gitu kan sampai 2017 yang data yang kita punya itu semakin tinggi angkanya dari angka 0 sampai 50. Jadi seharusnya kan hari ini bagaimana kesenjangan sosial antara kaya dan miskin itu terlalu jauh. Maksud dari yang saya sampaikan terkait tentang kesejahteraan. Jadi memang pada waktu itu betul-betul bagaimana penyampaian saya terkait tentang Orde Baru adalah seperti itu. Artinya butuh pembanding karena yang kita lihat adalah jangan sampai setback seperti mundur kepada zaman sebelumnya, dan kita takut kan, kita tidak mau kembali lagi pada masa sebelumnya. Benar seperti disampaikan oleh abang terkait tentang Orde Baru kan itu masa lalu, kita mempelajarinya jangan sampai terulang kembali seperti itu, dan ini yang kita khawatirkan bagaimana kita jangan seperti mundur ke zaman Orde Baru dan sebelumnya. Jadi ada dua terkait tentang kesejahteraan dan kebebasan. Jadi yang perlu yang poin kebebasan, Mas, kami butuh penegasan kembali. Yang poin kebebasan berekspresi, mengeluarkan aspirasi, bisa dipertegas kembali. Kalau versi Koordinator BEM seluruh Indonesia, poinnya apa? Esensinya apa? Antara Orde Baru dan juga sekarang di era demokrasi ini. Saat ini terkait tentang bagaimana tentang kebebasan, memang Orde Baru ada masalah kebebasan, ada banyak terjadi pelanggaran HAM di era Orde Baru. Dan juga bahkan hari ini kita kenapa ke era sekarang, janji-janji Presiden juga bagaimana hari ini mengungkap terkait tentang HAM gitu kan, bagaimana terkait tentang hal tersebut. Kemudian juga bagaimana hari ini tentang seandainya ya, Presiden Jokowi kalau itu meminta masyarakat untuk lebih aktif. Kalau seandainya rezim ini otoriter, kamu sudah tidak ada di dunia ini. Saya dari tadi membiarkan abang berbicara, jadi izinkan saya untuk berbicara, menyampaikan poin saya. Kita habiskan Kaharudin dulu, Bang. Jadi kan biar sama-sama. Tadi saya bicaranya ngawur kemana-mana, nggak jelas nih. Silakan Kak, lanjutkan. Oke. Kita nggak minta pengajaran dari kamu, jelas poinnya aja apa? Oke. Terkait tentang kebebasan, bagaimana hari ini ketika kita mengkritik itu dihadapkan oleh dua hal. Yang pertama adalah buzzer, yang kedua adalah terkait tentang ancaman pidana Undang-Undang ITE. Nah, jadi kan seperti itu, jangan sampai hari ini kita seperti mundur. Nah, jadi memang pembandingan seperti itu. Kemudian terkait tentang kesejahteraan, bagaimana hari ini utang negara kan berdasarkan statistik utang sektor publik Indonesia tahun 2014, posisi utang pemerintah itu kan tahun 2014 sebesar 2.599 triliun. Di tahun 2022 sebesar 7.014 triliun. Tapi Bos, beda soal kebebasan, apakah Anda merasakan kebebasan di rezim ini? Anda terganggu nggak?
Itu kan poin tadi yang mau kan, ditanya. Apakah Anda selama ini diintimidasi oleh rezim ini? Itu yang mau ditanya. Karena Anda membandingkan Ya, dengan terkait rezim tentang di sebelumnya. kebebasan. Rezim Orde Baru. Yang tidak bisa Kita di dibantah sini tuh ada oleh di rezim hari ini. Orde Baru. Kita merasakan bagaimana kita diintimidasi. Nah pertanyaannya apakah, enggak saya mau tanya apakah Anda diintimidasi di rezim ini? Langsung dijawab. Terkait tentang hal tersebut, pertama yang tak bisa dibantah adalah pemilihan rektor setiap kampus itu kan dipilih oleh presiden beberapa persen. Ada persenannya. Ya kan, itu Makanya kan saya pertama bilang ini pembukaan anak-anak kampus. ini, Itu yang sangat anak-anak jelas. ini nggak punya Termasuk juga ilmu ke saya bilang mahasiswa. turunnya. Makanya saya bilang Anda itu bukan kesleo, tapi Anda itu memang tidak memiliki dasar, tidak memiliki ilmu sama Ya, sekali. saya tidak ada maksud Makanya terkait tentang enggak kalau mau kebebasan. bicara Undang-Undang Dasar 45 itu sudah jelas. Saya mau tanya apakah Anda di rezim ini ya Anda tidak kebebasan Anda di rezim ini dikebiri nggak selama ini? Sampai situ dulu Bang, kita kasih kesempatan jawab ke Harudin. Apakah ada intimidasi yang langsung dirasakan teman-teman BEM? Iya, yang pertama tadi disampaikan terkait tentang kebebasan, bagaimana contoh, misalkan bagaimana beberapa BEM yang belum mendapatkan SK rektornya, kan bagaimana tekanan, kemudian surat pemanggilan waktu melakukan aksi, kan itu kan kita tidak membedakan antara Orde Baru dan Orde sekarang. Tapi hari ini ingin menyampaikan adalah jangan sampai kita mundur ke era-era sebelumnya yang sudah terjadi. Dan itu kan menjadi pembelajaran bahwa bagaimana hari ini, ya tidak ada yang menyampaikan bahwa hari ini lebih buruk dari Orde Baru. Tapi hari ini saya sampaikan bahwa jangan sampai kita setback atau seperti mundur. Ya. Baik, Mas Karudin. Aku. Silakan Bang Egy. Ya, jadi Nanti kita kasih kesempatan dalam Bang Boni Harden. konteks sebagai TPUA ya, tim pembela ulama dan aktivis. Nah, sekarang tiba saya bela aktivis ini, Adinda Kahar, gitu loh. Jadi tidak mengurangi hormat Adinda Teddy ya. Dalam perspektif yang dimaksud kesejahteraan, memang tidak dijelaskan secara elemennya. Dalam perspektif itu, saya membagi ada 6. 4 untuk sejahtera fisik, 2 batin. Kan sejahtera itu harus lahir batin. Yang dimaksud secara fisik, 1 pendidikan, 2 kesehatan, 3 perumahan, 4 pekerjaan, orang punya pekerjaan. Yang kedua dalam konteks batin, orang sejahtera aman dalam melaksanakan agamanya, keyakinannya, terasa bisa merealisasikannya. Kemudian yang keduanya hiburan. Orang kalau 6 variabel itu ada, itu sejahtera. Nah, dikaitkan dengan ukuran kesejahteraan yang dimaksud, saya berani bertaruh secara intelektual, kita sama intelektual ya. Ketidaksejahteraan itu tampak dalam perspektif apa pendidikan. Kecerdasan kehidupan bangsa itu harus tugas pokok presiden menurut Undang-Undang Dasar 45. Apa yang dicerdaskan? Banyak hal-hal yang ketidakcerdasan itu terjadi. Tidak perlu kita detilkan lah, kita orang-orang intelektual ngerti itu. Kemudian dalam konteks pekerjaan, justru tenaga kerja asing yang didatangkan. Padahal di sini banyak pengangguran. Apa itu bukan satu real ketidakadaan kesejahteraan? Perumahan juga banyak layak yang tidak punya rumah. Menurut penelitian yang saya pahami, 46% di DKI itu orang nggak punya rumah, ngontrak. Jadi itu contoh satu penjelasan yang mungkin tidak detail, tapi secara statement tidak sejahtera itu ada. Kemudian soal batin, Anda nanya sama dia, tanya saya. Di zaman Orde Baru saya pernah di penjara, di zaman ini apalagi kemarin di penjara saya karena bilang people power. Itu kan tidak aman, tidak sejahtera. Batin saya terganggu, saya terzolimi. Kau nggak pernah. Ya, karena saya track tidak recordnya. melakukan tindakan-tindakan yang dianggap merugikan. Jangan dulu, dengar dulu. Kan ukuran sejahtera yang Anda apa kau merasakannya? Ya dia belum barangkali, tapi dia merasa baru diintimidasi. Kalau saya sudah ngalamin di penjara. Jadi memang tidak ada kesejahteraan itu dalam perspektif saya
yang Ya. ngalami. Oh kalau perspektif abang ya sudah. Nah, Saya ya nggak perlu sudah. diskusi kan. Ya udah, makanya jadi jangan mengglobalkan orang dengan goblok-goblok. Saya kira nggak begitu. Kita punya ukuran mana. Nah, jadi dalam perspektif itu, studi kiranya sebagai aktivis dia punya apresiasi begitu, itu satu hal yang luar biasa. Juga sekarang, kalau dibandingkan dalam konteks dulu, Anda ini nggak menyebut aja. Yang sekarang big data ternyata big bohong oleh si Luhut, siapa yang mau persoalkan tuh? Suruh ditantang sama ketua DPD, tidak berani bicara. Itu contoh. Jadi oleh karena itu, dalam perspektif pembodohan dan lain sebagainya yang tadi saya sebut 6 variabel itu terjadi gitu loh. Bahkan kalau tadi Adinda Eben ini, saya udah senang udah kembali jalan yang benar. ya, itu jeleknya sedemikian rupa Orde Baru, oke. Saya juga ngalami yang begitu-begitu kan. Tapi dalam konteks konsep tahu diri, Soeharto menurut saya tahu diri. Dia mengundurkan diri, ingat loh mahasiswa, bukan dijatuhin mahasiswa. Soeharto mengundurkan diri. Apabila dia masih berisi keras, masih bisa, dia masih Panglima TNI, Panglima Polri juga, tertinggi betul istilahnya, kuat Orde Baru. Tapi dengan kesadarannya dia menyatakan mundurkan diri. Itu konsep tahu diri. Dan itu dibuat kemudian menjadi etika kebangsaan TAP MPR nomor 6 tahun 2021 tentang etika berbangsa dan bernegara. Pemimpin yang sudah tidak dipercaya rakyat harus mengundurkan diri. Mestinya begitu. Tapi kan bentuk pengekangan manusianya berbeda Bang, perlakuan Ya dulu oleh dan karena sekarang. itu, dalam perspektif sekarang kan mahasiswa juga ada banyak bergerak. Meminta mundur juga ada, ARM meminta mundur. Tapi mana jawabannya? Dan tadi soal berani, saya beranakan, Jokowi tidak berani. Saya gugat ke PN nggak datang. Nggak datang. Ya. Bang Egy, Itu tapi bagaimana contoh, dengan- kalau bicara ukuran berani, datang dong, gentle. Ini ngasih surat kuasa juga enggak. Oleh karena itu, praktek-praktek dalam konteks bernegara ini jangan dilihat satu perspektif mahasiswa. Kita secara whole masyarakat ini, saya bagian dari masyarakat ini merasakan itu gitu loh. Kalau Bang Egy juga sepakat dengan apa yang kalau disampaikan kita mau oleh diskusi, Saya sepakat enggak, sama- kalau kita mau sama diskusi di Adinda luar dari Kahar di luar tadi. dari- boleh. Ya. Tapi kan saya pada konsepnya kita sesuai dengan judul di sini. Makanya saya pada fokus pada di situ. Kalau abang udah kemana-mana, bisa kita diskusikan Oke, kemana-mana Bang Teddy, nih. kita tahan. Kemana-mana Bang apa Boni. orang bicara tentang diri saya, tentang sejahtera. Kita berikan kesempatan untuk Bang Boni, silakan Bang. Sudah nyala itu Sudah, Bang, langsung saja. aja Bang. Ini aku belum mulai apa-apa udah pada seru nih. Gue jadi penasaran. Segmen nih. kita masih banyak, tenang aja Bang. Siap. Enggak, aku seneng nih Bang Egy punya kacamata nih. Bagi dong Bang kalau ada dua nih. Harus begini, berdemokrasi itu kan harus begini ya. Berbeda, iya exact. Dan saya talking genau Bang. Iya, kita berbeda tapi kita harus tetap elegan kan dalam konteks persahabatan ya. Kayak tadi, ini saudara saya Noel ini agak lucu ini. Saya bilang ngapain kamu marah sama Pak Erick Thohir lah bro. Kan jabatan Pak Erick bukan milik pribadi, milik rakyat. Jadi Pak Erick cuma mengikuti aturan lah, beliau nggak bersalah lah. Soal tadi di awal bahwa saya kecewa, enggak. Saya nggak pernah kecewa dengan pemerintahan Pak Jokowi, ini harus digarisbawahi. Ketika dulu saya dikibulin sama Menteri Rini Sumarno, ini cerita masa lalu nih Bang. Saya diminta, ini rotasi ke komisaris, Anda mau nggak pindah ke ini, kata utusan beliau, Dirjen. Saya bilang, oh saya nggak ada minat dari awal memang untuk posisi apa ya, silakan lu taruh gue di mana, sepanjang tidak melanggar undang-undang dan di mana gue merasa kompeten. Tiba-tiba berhenti, keluar beritanya diprovokasi, saya diberhentikan. Sejak kapan berhentikan? Nah terus kemudian dipindahkan ke tempat lain, padahal saya nggak pernah setuju tuh. Saya ditaruh di perusahaan, saya nggak pernah setuju dan saya nggak pernah masuk kantor dan saya berhenti emang. Saya nggak mau. Dan saya tolak terima gaji pada saat itu. Nah ini artinya kalau kita bicara pengalaman pribadi Bro Noel. Artinya semua itu pun saya lewati dan karena apa? Saya berpikir ada yang lebih besar dari saya. Dari sekedar perihal saya. Ini bukan tentang saya, ini tentang bangsa, ini tentang negara. Maka mengawal pemerintahan Pak Jokowi adalah tanggung jawab dan tugas seorang negarawan. Bukan seorang petualang, bukan seorang rent seeker, bukan seorang vigilante atau apapun. No, kita adalah negarawan, kita harus konsisten di jalur itu. Tapi bahwa saya kecewa dengan Lutfi misalnya,
Setuju saya marah. Masa menteri nggak punya kemampuan deteksi dini soal potensi ancaman di kementeriannya? Bagaimana you tidak bisa tahu bahwa banyak maling di dalam kementerian kamu yang mau memanfaatkan momentum untuk mencuri. Menari di saat rakyat lapar, ya toh? Di saat Ini sudah rakyat ditindak. tertindas. Saat ini sudah ditindak. Ya ini kan soal konsekuensi ditindak, pasti kita bicara prediksi, antisipasi. Kita bicara kemampuan memproyeksi potensi-potensi masalah di masa depan. Dan menteri macam begini bagaimana dia bisa pertanggungjawabkan posisinya. Nah semua orang marahnya ke Pak Jokowi, saya kira itu juga salah alamat juga sih. Karena kan Pak Jokowi sendiri juga kan bingung. Nah ini saya sudah arahkan tapi tidak dijalankan, kan kurang lebih gitu. Artinya Bro Noel saya setuju bahwa saya kecewa dengan beberapa menteri, yes. Saya nggak pernah kecewa dengan TNI, bahkan saya bangga. Saya nggak pernah kecewa dengan Polri, saya bangga. Karena semua itu berjalan dengan baik. Satu irama, selangkah, sinergis dengan pemerintahan Pak Jokowi. Nah, kita koreksilah bersama soal ini. Saya nggak mau komentar soal adik kita yang mahasiswa itu. Enggak lah, nanti saya minta mahasiswa saya aja komentarin dia. Ini tema kita Bang Boni. Iya, tapi saya kira lain kali diskusi undang mahasiswa juga komentarin. Saya sodorin nanti mahasiswa saya. Tapi soal kesejahteraan dan kebebasan perbandingan di Itu era Orde itu Baru. subjektif. bagaimana? Itu sangat secara epistemologis. Kemudian itu menjadi sesuatu yang you tidak bisa salahkan, you nggak bisa benarkan juga. Seperti tadi beri contoh oleh Bang Egy. Itu kan postulasi soal kesejahteraan, postulat itu. You bisa tafsir secara subjektif. Orang mengatakan sejahtera, yang lain mengatakan tidak. Why not? Kita bebas berpikir, kita bebas menafsir. Tetapi bahwa ada ukuran yang kemudian berlaku umum, yaitu iya. Tapi jangan juga kita memaksa semua orang itu kan untuk mengadopsi konsep itu kan. Buat saya sih gak masalah kalau soal itu ya, kritik-kritik. Tapi bahwa di era Soeharto misalnya kita tidak bisa tutup mata, di sana ada kebrutalan, di sana adalah penindasan struktural, penyalahgunaan kekuasaan, abuse of power. Dan semua itu telanjang gitu loh terjadi. Hari ini ada nggak sih peristiwa kayak gitu? Sekarang kan orang ribut-ribut gara-gara kemarin Amerika Serikat sudah membuka itu. Bahkan dibunuh ada. Nah, ini Bang, ini kita masuk ke kasus yang mungkin Abang akan singgung. Kita lihat dokumen laporan dari pemerintah Amerika Serikat soal pelanggaran HAM di Indonesia. Disebut juga di sana soal pembubaran FPI, something, dan juga akhirnya saat yang sama saya perhatikan dari tadi malam itu tagar kilometer 50 itu heboh makin kenceng tuh. Menurut saya sih itu juga berlebihan. Kalau itu menurut saya berlebihan. Karena kan kita bicara hukum, kita bicara bukti. Nah Bang, di sini nanti kita berbeda Bang. Nggak apa-apa. Dan ini good, sehat buat demokrasi. Kita bicara bukti, kita bicara. Dan bukti itu kan banyak jenisnya, banyak tingkatannya. Nah polisi sudah punya semua datanya, punya semua buktinya. Bahwa ada segerombolan orang ketika itu mengawal pimpinan mereka dipersenjatai, punya skill menembak. Nah ini dia bukan aparat negara, tapi mereka melakukan itu, gitu loh, aneh. Dan menembaki aparat. Nah ini data hukum yang kita baca dan kita lihat. Ya dari temuan-temuan polisi. Dan polisi menembak balik, itu kan proses biasa di lapangan dalam konteks penegakan hukum. Bang Boni. Nah mungkin nanti akan menjadi pertanyaan balik ke misalnya ke pemerintahan Biden misalnya. Ya kira-kira apa sih parameternya untuk melihat itu sebagai pelanggaran HAM. Kalau misalnya kita melihat soal kebebasan yang dalam konteks civil liberties, kebebasan sipil untuk orang berserikat, berkumpul, mungkin. Karena di Jerman sendiri Bang ya, neonazi itu tidak pernah dibubarkan. Bahwa dia sayap kanan yang sangat radikal, saya kira lebih berbahaya dari FPI. Tetapi tidak pernah dibubarkan, bahkan dibiarkan menjadi partai politik. Kenapa? Karena konsepsi bernegaranya dia menganut era kebebasan keterbukaan. Silahkan seleksi alam melalui rakyat yang menentukan. You suka dengan neonazi, silahkan lu pilih partainya. Dan terbukti sampai hari ini tidak ada yang tidak pernah dan tidak pernah masuk parlemen. Ada sayap kanan baru, tiba-tiba nongol dan besar yang namanya Alternative für Deutschland, AfD. Ya, alternatif untuk Jerman. Ini sayap kanan lahir sebagai reaksi terhadap kemunculan begitu banyak gelombang pengungsi ke Eropa, terutama Jerman, yang kemudian disusul dengan beberapa tragedi sosial, pemerkosaan di ruang publik, dan sebagainya. Nah artinya begini loh, kita kembali ke masalah. Kalau perdebatannya di situ, saya mengambil posisi sebagai seorang akademisi, mengatakan ayo mari kita berdebat soal konsep pembubaran dan tidak pembubaran Menurut FPI. Anda, apakah di era saat ini, di rezim saat ini kebebasan dikekang atau tidak? Jawabannya usai jeda ya Bang ya, sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda.